An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an indal hamsa wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafathihi wa nafsihi. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa adalah Rasulullah SAW sebelum ba'da takbir, sesudah bertakbir, maka Rasul memulai dengan bacaan a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian di hadis yang lain bisa kita ambil a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga boleh. Oke? A'udzubillahi samii'il 'alim boleh, minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga boleh. Ini tidak ada perbedaan ulama mazhab, sepakat. Dan ingat, ta'awuz ini tidak masuk dalam rukun salat. Tidak masuk dalam rukun salat. Anak habis bertakbir, anak langsung baca Bismillah Al-Fatihah, sah. Karena ta'awuz tidak masuk dalam rukun salat. Begitu juga yang lalu. Anak habis bertakbir, kemudian Rasul habis ta'awuz, kemudian iftitah ya. Beberapa contoh iftitah yang lalu sudah kita jelaskan. Wajhatu wajhiya lillati fataras samawati, atau mau pakai Allah berkabira walhamdulillahi katsira, atau mau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataya dan seterusnya, boleh dipakai. Silakan. Atau subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala dan seterusnya, boleh. Yang mana iftitah. Tapi yang jelas ta'awuz dengan iftitah tidak termasuk dalam rukun salat. Tapi yang jelas apabila Anda salat kemudian langsung baca Al-Fatihah, berarti salat itu sah seterusnya. Karena ta'awuz dengan iftitah tidak masuk dalam rukun salat yang menyebabkan salat itu tidak sah atau batal. Jadi ini tinggal adab-adabnya. Kalau mau sempurna, ya bacalah berlindung dari syaitan dan terkutuk. Berlindung dari godaannya, rayuannya. Nah, kemudian takbir yang lalu jangan sampai kita lupa, kita ingatkan saja. Jadi takbir, jadi takbir dua, bahwa satu pundak, kemudian ujung telinga. Jadi Imam Abu Hanifah gabungkan untuk perempuan sebaiknya pundak, kemudian laki-laki telinga, karena pundak aurat lebih tertutup. Kemudian Imam Syafi'i telinga, kemudian Imam Malik kedua-duanya boleh. Yang mau pakai yang mana? Pakai yang mana? Dua-dua hadisnya sahih. Hanya ingat dasar salat yang kita pegang, dasar salat itu tidak menyebabkan tubuh miring, tidak menyebabkan tubuh tidak seimbang. Ingat baik-baik itu saja. Jadi gerakan-gerakan salat ini tubuh itu enak, rukunya simetris, sujudnya simetris, jadi tidak berlebihan. Itulah Allah sudah ciptakan ini gerakan-gerakan salat tidak miring, tidak seimbang, akan hilang. Jadi gerakan-gerakan salat ini kena dalam posisinya semua. Itu saja rumusnya. Jadi jangan sampai berlebihan. Yang lalu sudah kita praktek bagaimana sujud yang berlebihan, bagaimana ruku yang berlebihan. Jadi semua posisinya pas, semua pas. Begitu juga takbir ini jangan sampai ada badan yang kaku atau ada yang, jadi dia semua enak, ya semua enak. Kecuali memang kalau salat berjamaah ada beberapa yang kayak sujud harus diringankan, karena dia Nabi bilang ya lemah lembut lah kalian dalam salat berjamaah, jangan sampai merepotkan teman kanan kiri. Jadi gerakan-gerakan salat ini enak, semuanya harus enak, harus ringan, harus seimbang. Itu gerakan salat rumusnya. Kemudian, ini kita masuk di Al-Fatihah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bi takbir wal qira'ati alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yahis ra'sahu walam yasubu walakinna baina zalik
wa kana idza rafa'a ruku'i lam yasjudu hatta yastawi qa'ima wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawi jalisa wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyatan wa kana yaqrisu rijlahu yusra wa yansibu al-yumna wa kana yanha an ukbatis syaitan wa yanha an yaqrisa rajulu ziraihi tirasu sab wa kana yahtimu salata bi taslim akhraj Muslim. Jadi dari Aisyah bahwa Rasulullah membuka salatnya itu dengan takbir, membuka salatnya dengan takbir, kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini masuk dalam rukun salat. Jadi Al-Fatihah masuk dalam rukun salat. Kemudian Aisyah berkata, biasa saya mendengar Rasulullah langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti sebentar kita lihat perbedaan versinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian apabila Rasulullah ruku, maka Rasulullah angkat ruku, kepalanya tidak terangkat dan tidak juga ke bawah. Lalu sudah kita bahas, walakin baina zalik. Jadi dia di antaranya enak, rata. Jadi tidak ketika ruku kepalanya tidak terlalu terangkat, tidak juga ke bawah. Jadi punggungnya dengan kepalanya itu rata, enak. Itu Rasul. Sebentar kita praktek lagi. Demikian juga ketika Rasulullah bangun dari ruku sebelum sujud, ya kan? Rasulullah itu berdiri, qaiman, berdiri dalam keadaan enak, dalam keadaan bagus, dalam keadaan sempurna. Dalam hadis yang lalu, tulang-tulangnya kembali ke posisi semula. Jadi ketika ruku, bangkit dari ruku, tetap dalam keadaan enak dulu. Tulang-tulangnya dikembalikan ke tempatnya semula. Yang lalu kita sudah praktek. Ada keadaan orang ruku, tidak sempurna rukunya, tak langsung dia bagi sujud. Kemudian demikian juga sujud. Demikian juga Rasulullah sujud. Jadi sebagaimana yang lalu. Kemudian duduk di antara dua sujud, mengangkat kepalanya juga demikian. Duduk. Jadi ketika Rasulullah mau duduk ada antara. Jadi tidak sujud, bangkit dari sujud, belum bagus duduknya, sujud kembali. Jadi Nabi itu dalam posisi tulang belakangnya duduknya bagus, baru Nabi sujud kembali. Jadi kalau dalam fikih namanya tumanina. Jadi tumanina itu masuk dalam rukun salat. Tumanina masuk dalam rukun salat. Demikian juga duduk di rakaat pertama tahiyat yang lalu sudah dipraktek, Nabi duduk di punggung kaki kiri, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Yang disebut dengan, kalau di fikih namanya iftiras, ya, rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua dimasukkan kaki kanannya, disebut dengan kaki kirinya disebut dengan tawarruk. Jadi duduk tawarruk, ya. Demikian yang Nabi buat. Kemudian yang lalu sudah dipraktik. Nabi juga melarang orang sujud meletakkan sikunya seperti binatang buas. Yang lalu sudah kita bahas, bukan lalu sudah dipraktik, ya. Jadi sujud, siku tidak terangkat, siku di lantai. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi ada saudara kita yang salah begitu, ditegur, disampaikan. Tentunya dengan cara yang baik. Jadi jangan seperti tidurnya binatang buas, siku tidak terangkat. Kemudian wa kana yahtimu salatu bi taslim. Kemudian Nabi tutup salat sesudah tahiyat dengan salam taslim. Jadi kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi azwa mankibaihi idza aftaha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i, muttafaqun alaih. Jadi adalah Rasulullah sallallahu takbir yang lalu sudah kita sampaikan. Ini yang di kedua bahu. Kemudian Nabi buka salatnya, kemudian turun naiknya, bangkit itu Nabi bertakbir. Jadi ada kata-kata takbir. Bangkit dari ruku, mau ruku sujud, berdiri dari ruku,
kemudian bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah ya. Jadi ada kata-kata takbir itu. Jadi yang harus kita jelaskan, beda kata-kata takbir, beda mengangkat takbir. Jadi mengangkat tangan itu yang ada perbedaan. Ya. Bertakbir sepakat. Ada kata-kata takbir itu sepakat. Dan Muslim menambahkan dari Malik hatta lazwa bil ma'ata tidak lupus dua telinganya. Jadi di hadis yang lain ini tadi di hadis Ibnu Umar ini pundak, kemudian di hadis Anas bin Malik ini ujung dua telinga. Ya. Silakan pakai yang mana tafadhol. Dari Wa'il bin Hujur. Nah, ini sedekat. Kemudian berikutnya wa fi la salata liman la yajidu bi ummil Qur'an muttafaqun alaih. Tidak sah salat kecuali membaca Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu ya, tidak ada perbedaan. Daruqutni juga menjelaskan la tujzi'us salatu la yuqra'u fihima bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah, tidak ada nilai kosong apabila salat tidak membaca Al-Fatihah. Wa fihi rahmat, Ahmad juga menambahkan la'allakum tagra'una halfal imamikum. Qulna na'am, qal la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa inna la salata liman lam yagra'u biha. Muttafaqun alaih. Jadi sebatas dalam salat berjamaah mengikut imam sebatas Al-Fatihah saja. Jadi Nabi bertanya, apakah kalian orang-orang yang suka mengikuti bacaan imam ketika imam salat? Iya, betul ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, la taf'alu, jangan kamu lakukan yang demikian illa bi Fatihatil kitab, kecuali sebatas sampai Al-Fatihah. Jadi sampai Al-Fatihah boleh. Nah, sehingga di mazhab Imam Syafi'i seorang imam habis Al-Fatihah waladdallin itu memberi waktu sedikit kepada makmum untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Boleh beri waktu sedikit baru baca surat berikutnya. Atau kalaupun makmum mau ikut, kita mau ikut imam, selesaikan imam alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru kita sambung di bawahnya. Tapi dengan catatan jangan sampai dikeraskan mengganggu imam. Jadi sebatas kita yang paham, yang kita dengar. Di pernah sahabat ada keras tapi tegur, jadi jangan buat demikian. Itu mengganggu konsentrasi saya untuk membaca. Kemudian Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-salata alhamdulillahirabbil alamin muttafaqun alaih. Nah, ini tentang alhamdulillah. Jadi Anas bin Malik, saya salah di belakang Abu Bakar, saya salah di belakang Umar, maka mereka sebagaimana Nabi tidak memulai Al-Fatihah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Muslim menambahkan la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim awwalin qira'atin wala fi akhiriha. Jadi Imam Muslim menambahkan tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim baik awalnya maupun akhirnya. Ini versi yang pertama. Kemudian wa fi riwayat Ahmad wa Nasai wa Uzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Ini versi yang kedua. Imam Ahmad dengan Nasai menjelaskan dalam hadis sahih ini bahwa la yajharuna, sesungguhnya bismillahnya ada. Hanya la yajharun, Nabi tidak jaharkan. Jadi Nabi tidak jaharkan. Jadi bismillah Nabi baca tapi Nabi tidak keraskan. Nabi keraskan mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Versi berikutnya wa fi riwayat Ahmad wa fi riwayat Umar bin Uzaimah kanu yusirruna wa ala hadha yahmalu nafyu fi riwayat Muslim. Jadi kanu yusirruna, disirkan. Ini yang versi keduanya, disirkan. Jadi bismillahnya ada tetapi disirkan atau tidak dijaharkan. Versi ketiga An Mu'aid bil Mujmir qala sallaitu wara Abi Hurairah. Jadi sahabat Nabi Mu'aid berkata, saya salat di belakang Abu Hurairah. Jadi kita kenal Abu Hurairah ini sama Nabi kurang lebih 3 tahun full menghafal hadis.
Sehingga Abu Hurairah sahabat rekor yang terbanyak menghafal hadis dari Nabi dalam jangka yang singkat. Dalam jangka yang singkat, dia mampu hafal hadis Nabi kurang lebih 6.000 hadis dalam jangka yang begitu singkat. Jadi dia kebersamaannya dengan Nabi. Abu Hurairah, Anas bin Malik ini yang tinggal bersama Nabi. Mereka di Sufa, mengambil air wudhunya Nabi, membantu Nabi dalam perkara-perkara dakwahnya Nabi. Ya. Jadi kata Nuaim, aku salat di belakang Abu Hurairah. Kemudian faqara bismillahirrahmanirrahim. Summa qara bi ummil Qur'an hatta idza balaga walad dallin. Qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus. Allahu akbar. Summa yaqulu idza sallama wallazi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Nasai. Hadis saya. Jadi dia salat di belakang Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mulai membaca Al-Fatihah dan Abu Hurairah mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini versi ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca ayat, membaca surat. Sampai walad dalil, kemudian membaca surat, amin. Kemudian setelah salat Abu Hurairah berkata, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Jadi ini seperti sumpah. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah bahwa sesungguhnya apa yang aku praktekkan tadi itu seperti mana Rasulullah buat. Jadi sebagaimana Nuaim yang kau lihat aku praktekkan sembahyang tadi bersama engkau, seperti itulah salat Rasulullah selama ini yang aku lihat. Saya minta maaf ya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, "Idza qara'tumul Fatihah." Apabila kalian membaca Al-Fatihah, fa'aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah, kata Abu Hurairah. Fa inna ikhda ayatiha, karena Al-Fatihah itu salah satu dari ayat. Maksudnya bismillah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Fa inna ikhda ayatiha rawahu Daruqutni. Jadi kata riwayat Abu Hurairah, Rasul bersabda, apabila kalian baca Al-Fatihah, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, karena itu salah satu dari ayat di Al-Fatihah. Jadi biasa disebut dengan sab'a ayat. Jadi 7 ayat. Salah satunya adalah Bismillah. Kemudian bersedekah. Jadi Al-Fatihahnya, saudara sekalian, Imam Hanafi dari 3 hadis ini masing-masing dipegang oleh 4 mazhab. Disinilah perbedaan. Jadi dalilnya sudah kita sampaikan. Jadi 3 versi dalil. Satu, sama sekali Bismillah tidak masuk dalam Al-Fatihah. Yang kedua, masuk dalam Al-Fatihah tapi tidak dijaharkan. Yang ketiga, masuk dalam Al-Fatihah dan dijaharkan. Nah, Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Abu Hanifah ini di bagian India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini di Arab Saudi. Jadi Imam Ahmad dengan Imam Hanafi mengatakan bahwa Al-Fatihahnya itu ada, Bismillahnya itu ada, tetapi dibaca dengan sir. Jadi sebelum baca, setelah angkat takbir, baca Al-Fatihah, jadi disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya dia jaharkan. Itu Imam, sebagaimana hadis yang tadi. Jadi itu pegangannya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Jadi mereka membaca Al-Fatihah, menjaharkannya Alhamdulillah, tetapi Al-Fatihahnya disirkan, ada. Kemudian Imam Malik berpendapat, ini Imam Malik yang terpakai di Aljazair, kemudian Maroko, Tunisia, ini Imam Malik punya. Imam Malik bahwa Bismillah tidak termasuk dalam Al-Fatihah sama sekali. Jadi sehingga Imam Malik mengatakan membaca Al-Fatihah di dalam salat dimulai dari
alhamdulillah. Jadi tidak ada sirnya, tidak ada bilang disirkan atau tidak dijaharkan sama sekali, karena bismillah tidak masuk dalam Al-Fatihah. Kemudian Imam Syafi'i ya sebagaimana dalil di Abu Hurairah, yaitu bismillah masuk dalam ayat Al-Fatihah dan harus dijaharkan. Jadi sehingga ketika salah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, jadi dijaharkan bismillah. Inilah pendapat empat mazhab. Oke? Nah, jadi jangan nanti saling berkoar. Semua mereka berdasarkan kepada dalil yang kuat, karena mereka orang-orang tabi'in yang dekat, guru-guru mereka adalah sahabat. Maka memang rujukan yang paling bagus ya Imam Mazhab, sudah tidak ada kalah. Adapun kalau ulama mutakhirin boleh sebagai referensi kita, tidak ada masalah. Oh ini begini wajar. Perbedaan keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, kewaraan. Tapi kita mencoba mengambil sumber mata air yang paling dekat, begitu kira-kira. Sedekat mata air. Jadi kita cari sumber mata air yang paling dekat. Artinya kalau penampungannya di mana sih? Di Petosa, di Kawatuna. Nah, jadi pasti kalau kita ambil yang daerah sana lebih bagus daripada yang mengalir terlalu jauh. Sudah banyak bumbu-bumbunya. Nah, itu sehingga ada hadis dhaif, ada hadis mu'allaq, ada hadis maf'ul, ini yang terjadi. Jadi itu pendapat tentang bacaan bismillah dalam salat dari Imam Bas. Jadi jangan dipertentang. Yang sama-sama dilawan orang jelas kebanyakan, ya. Itu yang dilawan. Apalagi kalau ulama-ulama mutakaddimin, ada beberapa Ibnu Hazm, Ibnu Hajar lebih bervariasi. Jadi Anda boleh pakai semuanya, sehingga lebih banyak kita mengamalkan hadis-hadis Nabi. Ya, hadis ini kan sunnah, jadi makin banyak kita pakai, lebih banyak kita amalkan hadis-hadis Nabi. Jadi kan kita sudah tahu Imam Mazhab ini antara guru dengan murid semua. Jadi satu ketika Imam Malik ini kan posisinya di Madinah kalau dulu. Memang asli di Madinah. Waktu itu Imam Syafi'i datang ke Madinah, kemudian salat subuh. Begitu juga sebaliknya. Karena juga Imam Malik datang ke tempat Imam Syafi'i. Jadi baca basmalah, ada yang tidak jaharkan basmalah, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Jadi tinggal sama-sama mengikrar, memuliakan. Karena dasarnya ada. Kemudian bersedekah. Al-Fatihah, waladhdallin, amin lagi. Bacaan ketiga waladhdallin itu amin. Nah, jadi kalau tidak pas, tidak sesuai dengan hadis, bisa salah kita dalam amin. Jadi ketika imam mengatakan waladhdallin, kita dianjurkan amin, artinya kabulkanlah. Bagaimana penyebutannya? Jadi ketika kita sebut amin dalam keadaan normal, waladhdallin, amin, itu tentunya kita minta doa, terhindar dari orang-orang yang dalal, orang-orang yang sesat di akhir Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca amin, itu artinya bukan kabulkanlah. Begitu juga kita baca ada harakat, ketambahan harakat di depan, 2 atau 3 amin, itu juga sah. Atau kita baca di depannya tidak ada ketambahan harakat, tapi jika ada ketambahan 3 harakat, amin, salah. Jadi yang benar kita baca di depan ada ketambahan harakat a. Jadi kalau kita ambil Indonesianya ada a sekitar 2 harakat, kemudian di i juga ada sekitar 2 atau 3. Itu yang artinya kabulkan. Kalau kita langsung baca amin 5 huruf, itu artinya tenang. Atau kalau bahasa umumnya aman, ya kan? Tenang. Sedangkan kita ini minta perlindungan, ya kan? Jadi artinya sudah salah. Kalau kata penting kita baca panjangnya di i, amin.
Yang betul bacaannya di depan A 2 harakat, di I-nya sekitar 2 atau sampai 3 harakat. Amin. Itu cara baca. Dan ini tidak ada perbedaan ulama, karena ini masalah penulisan bahasanya. Karena kalau salah sebut berarti nanti artinya salah. Kalau sudah double A tidak ada I-nya berarti lindungi, ya kan? Tidak begitu, jadi berubah artinya. Begitu juga kalau kita baca A-nya di depan 2, A-nya 1, 2 harakat I-nya artinya jadi jujur, tidak bisa, jadi beda. Jadi 1 harakat yang salah, sat artinya berubah. Jadi yang betul 2 harakat aja, di I-nya juga bisa 2 harakat. Itu yang betul bacaan itu. Ada juga yang kita coba. Amin. Jadi amin. Karena Rasulullah idza faraga min qira'ati ummul Qur'an rafa sautahu. Jadi Nabi wa qala amin. Jadi Nabi apabila ujung Al-Fatihah kemudian Nabi mengangkat. Jadi harus rafa sautahu, baca amin ini harus keras, diangkat suara. Nah, jadi kalau tulisan aminnya jadi begini. Di sini ada rangkaian panjang di A, kemudian di I-nya. Jadi amin, suara harus diangkat. Wali Abu Dawud Tirmizi, wa Ibnu Hajar besar. Karena sallallahu alaihi wasallam yadhar bismillahirrahmanirrahim di shalah. Ini juga dari pegangannya Imam Syafi'i tadi saya sempat bacakan bahwa dari Sabit anna Nabi sallallahu karena yajharu bismillahirrahmanirrahim di shalah. Jadi Nabi menjaharkan bismillah di dalam setiap salatnya. Ini dari Ibnu Hibban sahih. Kemudian berikutnya bersedekah. Bersedekah ini mustakbir, bersedekah. An-Wai bin Hujur, sallaitu wa Rasulullah wa wada'a yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Huzaimah. Saya salat bersama Rasulullah, maka saya melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya yadahu yumna ala yadihi yusra, di atas tangan kirinya. Kemudian ala sadrihi. Jadi ala sadrihi ini yang berbeda makna dari Imam Mazhab. Jadi ala sadrihi di dada. Jadi mengenai meletakkan tangan, di sini perbedaan ala sadri dari semua 4 mazhab. Imam Syafi'i dia memaknai hadis ini dalam ilmu ma'ani, yaitu inda sadrihi, sekitar dada. Ya, jadi tidak memaknai di atas dada. Jadi kesimpulannya Imam Ahmad dengan Imam Hanafi dalam meletakkan tangan bersedekah itu di bawah pusat sedikit. Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah di bawah pusat sedikit. Kemudian ini hadis dia berdasarkan min sunnati wada'al yumna ala tahti surrat, riwayat Abu Dawud. Jadi salah satu dari sunnah Nabi, kata Ali, yaitu meletakkan tangan ketika bersedekah di tahta surrat, di bawah pusat sedikit. Ya, di bawah pusat. Ya. Itu dasarnya Imam Hanafi dengan Imam Hanbal. Kemudian Imam Malik dasarnya sebagaimana hadis yang lalu kita baca. Hadis 211. Fasbihul wudu'a summa istaqbala qiblat, habis wudu berdiri menghadap kiblat, fakabbara, kemudian bertakbir.
Jadi bertakbir, Imam Malik katakan itu bertakbir lafaz, bukan bertakbir angkat tangan atau bersedekap. Itu dasarnya dia. Jadi sehingga Imam Malik itu tidak bersedekap. Itu yang jadi jangan heran nanti pergi umrah atau pergi haji di Masjid Haram ada yang salah tidak bersedekap, jadi tangannya lurus ke bawah. Nah, itu berarti kalau tidak dari Tunisia, dari Aljazair, dari Maroko, seputaran Afrika selain Mesir. Karena Mesir dia mayoritas Syafi'i, jadi selain Mesir. Nah itu dia bertakbir angkat sekali, Allah Akbar, dia tidak bersedekah, tangannya turun ke bawah lurus. Oke? Karena tidak ada kata-kata sedekah dalam hadis yang kita baca selalu. Tidak ada kata-kata sedekah. Kemudian Imam Syafi'i yang hadis yang tadi pegangannya beliau, tetapi beliau mengatakan bukan ala sadrihi tapi inda sadrihi. Jadi penjelasannya di antara di bawah dada, sehingga Imam Syafi'i itu di pusat. Jadi antara ujung pusat kena dengan atas pusat sedikit, jadi pusat tertutup, atas berdiri di atas. Ya, itu Imam Syafi'i. Karena bagi Imam Syafi'i kalau tidak ada itu seperti takfir. Takfir itu dalam ilmu fikih apa? Sudah tidak ada keseimbangan. Sedangkan salat ini harus ada keseimbangan. Tidak memberatkan dan pokoknya dia longgar enak. Dia longgar ya. Kemudian yang dipakai oleh Imam Syafi'i mayoritas dipakai sahabat-sahabat besar, termasuk Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kemudian yang di bawah pusat dipakai oleh Ali bin Abi Thalib di bawah pusat. Kemudian penempatan. Sudah bersedekap, jadi bersedekap berarti penempatan. Jadi penempatannya Imam Syafi'i pergelangan itu boleh. Jadi dalam hadis tangan kiri ditutupi dengan tangan kanan dipergelang. Kemudian Abu Hanifah, Imam Malik batas. Kemudian ini juga takfir. Di Imam Syafi'i tidak ada. Di Imam semua mazhab juga tidak ada. Jadi ini tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang ini. Karena kalau ini sudah tidak ada keseimbangan kita sembahyang. Ada beberapa ulama yang menjelaskan apa dia waktu balik, waktu ketika dingin, kemudian pakaiannya tidak berjahit, jadi supaya tidak terjatuh sehingga terdedahkan itu aurat. Ya Allah alam bisawab. Tapi dari Imam Mazhab yang populer itu ini batas ini. Kemudian Imam Syafi'i juga membolehkan begitu, tidak dipegang juga boleh di punggung tangan. Kemudian biasa kita lihat, ini kalau di dada rasakan sendiri saja. Di sini ada penjelasan. Ibnu Hajar katakan seperti angkuh kita sembahyang. Wallahu alam, ini pengalaman Ibnu Hajar. Silakan kita buat masing-masing. Jadi posisi tidak enak seperti menghadap Tuhan juga seperti berlebihan atau apalah kira-kira. Tapi sepakat ulama mazhab kalau ada yang di dada sah, syaratnya sah. Ya, tidak ada hubungannya karena biar tidak bersedekah, salat juga sah karena dia tidak masuk rukun salat. Oke? Nah, kemudian ada Imam Syafi'i ingatkan. Imam Syafi'i ketika kita membahas lalu mengenai hal-hal yang memakruhkan salat, salah satunya bertolak pinggang. Imam Syafi'i memasukkan kalau ada yang bersedekah bertolak pinggang dalam keadaan normal itu tidak, Imam Syafi'i sangat tidak bolehkan. Karena ini apa? Badan tidak seimbang. Karena ini dipakai sebenarnya di kala suasana haram, suasana perang. Biasanya ada pedang, kita bersiap-siap. Tapi kalau tidak ada suasana perang, tidak usah dikasih miring, kanan kasih miring kiri. Ada sebagian mengatakan yang belajar tasyawuf di dada kalau dikasih miring di sini ada jantung supaya jantung bagus.
Walau alam bisawab. Tapi yang jelas Imam Syafi'i menjelaskan kalau memang suasananya tidak ada, bukan suasana perang atau bukan suasana, jangan sampai tubuh kita tidak seimbang. Jadi kalau sudah mirip begini tidak seimbang, karena gerakan salat ini tidak ada yang menyebabkan kita tidak seimbang, harus seimbang, kuat, simetrisnya bagus, ukurannya bagus. Tapi jangan, kalau ada yang salah begini, jangan kita bilang salatnya tidak sah. Yang kita bilang salatnya tidak sah. Karena bersedekah bukan masuk rukun salat. Ada bisa diingatkan, saudara, ini kan tidak suasana perang. Yang ente jaga juga tidak ada, ini apa yang ente jaga? Kecuali ada pedang di samping. Nah, jadi salat dalam keadaan perang memang bisa ya. Jadi kalau tidak ada, tidak usah. Jadi silakan dipilih, mau di bawah pusat, mau di atas pusat, mau antara pusat dengan atasnya, dengan bawahnya, kena semua silakan. Mau begini, mau digenggam, mau sampai sini, tafadhol. Lihat salat. Ada salah sebelum kita lanjut? Tidak usah Pak. Sampai itu sedekah. Takbir yang pundak. Yang ini boleh, satu, kemudian telinga, ini juga boleh. Kalau salat berjamaah ingat kanan kiri, jangan berlebihan. Nah ini apalagi sahih di samping lebih pendek, itu Tokyo. Jadi yang normal saja, jangan berlebihan. Ini boleh pakai, ini juga boleh pakai. Oke? Nah, kemudian bersedekah. Jadi boleh ambil di pas pusat, di atas pusat sedikit boleh, kemudian di bawah pusat. Jadi ingat saja, pusat Imam Syafi'i, di pusat. Nah ini dalil yang dipakai Imam Syafi'i, di atasnya juga sedikit, kemudian Imam Hanafi dengan Imam Ahmad di bawah pusat. Jangan dijuk, jangan dijuk. Ya kira itu. Jadi tidak ada bersedekah di zakat. Kemudian pegangannya boleh begitu, boleh sampai situ, boleh juga ada. Ya, ini terserah. Kemudian Al-Fatihah, yang rukun salat berarti Al-Fatihah, Alhamdulillah, ya kan? Ya, Bismillahnya disirkan Imam Ahmad dan Imam Hanafi, ya. Kemudian yang sama sekali tidak ada Bismillah Imam Malik, kemudian Bismillah dijaharkan Imam Syafi'i, kemudian rukun. Jadi takbir di antara ini boleh angkat, boleh tidak. Tafadhal, tidak masalah. Boleh angkat, boleh tidak. Nah ini tadi yang dijelaskan. Jadi Nabi kepalanya tidak ke atas, tidak juga ke bawah. Jadi sehingga ini merata. Nah ini juga enak, ukurannya pas. Jadi jangan dipegang di bawah. Nah kecuali yang memang ada keadaan-keadaan tertentu emergensi yang bukan beban 100 kilo ya biasa memang setengah orang. Ini direnggangkan. Jadi kita hanya adu kembali. Direnggangkan. Jadi begini posisinya enak semuanya. Penglihatannya Imam Syafi'i di sini boleh di tempat sutra, tempat sujud terakhir. Kemudian Imam Hanafi di antara dua ini. Jadi tinggal dipilih mana yang mau dipakai. Ya. Kemudian bacaan. Nanti begitu Ustaz ya. Bacaan. Jadi bacaannya lalu sudah kita jelaskan. Silahkan mau pakai apa? Subhanallah bihamdi itu atau subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghafirli tafadhal, atau mau pakai subhanallah sah. Kemudian mau pakai berapa kali baca? Marrah 1 kali boleh. Kemudian salah marrah 3 kali boleh. Jadi untuk salat berjamaah imam dianjurkan 3 kali. Nah, boleh yang 7 kali. Semua dilalu sudah kita bahas semua. Yang 7 kali boleh, yang 36 kali juga boleh. Nah, kalau yang 36 kali bisa kita pakai kalau salat mufarridan, salat sendiri. Pakai dasar dalil bahwa Nabi rukunya dengan baca ayatnya, dengan sujudnya, dengan dua sujudnya sama panjangnya. Sekali-kali boleh dibuat di salat sunnah. Ambil yang 36 kali baca subhanallah subhanallah atau subhanallah bihamdi atau subhanallah bihamdika Allahumma ghafirli boleh. Oke, jadi boleh angkat takbir, boleh tidak. Nah, tapi takbir sami Allah liman hamidah ya. Boleh angkat takbir, boleh tidak. Kemudian sami Allah liman hamidah. Nah, ini kembali ke posisi sedekah. 4 mazhab tidak membahas.
Apa? Yang membahas itu ulama mutaakhirin, sesudah tabi'in. Jadi karena kita ambil yang mata air yang paling dekat, sumber yang paling dekat, jadi kita tidak usah bahas. Nantilah siapa-siapa belajar fikih lagi di jamiah, di pesantren. Oke? Kemudian sujud. Nanti apa? Nah, ini kita perhatikan. Jangan sampai berlebihan. Jadi rumus sembahyang keseimbangan, tidak merepotkan, simetris, tidak berat sebelah. Inilah model. Jadi ini lurus bagus, cuma kalau panjang, ambil sutra panjang. Nah ini kan berlebihan. Jadi ingat standar di 4 mazhab ahli sunnah, sutra itu 1 meter, lalu kita 1 meter 20 cm. Itu batas sutra. Jadi kalau mau taruh sutra 1 meter 20 pas. Jangan ambil taruh 2 meter. Ini pas. Kemudian yang dilarang tadi ke lantai. Itu tuh. Jadi jangan seperti binatang buas, seperti anjing. Jadi sikunya harus terangkat. Kemudian kalau salat berjemaah di atas. Salat berjemaah hati-hati, jangan juga terlalu dibuka, nanti mengganggu sama jemaah di sebelah. Itu baku siku, baku sapu itu. Jadi ditutup sedikit. Nah kalau salat berjemaah nanti mufarridan sembahyang sendiri ya. Yang lalu sudah dibahas bahwa Imam Malik mengatakan kalau begini perempuan lebih bagus supaya auratnya enggak sama atau kudungnya pendek apa enggak terlalu. Yes, pada segera. Sampai di sini ada kita mau bahas, silakan. Silakan Pak, barakallah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu yang urusan sekitar setelah Allah tidak ada di tempat itu. Jadi saya pun hari melihat justru dilakukan oleh orang yang dari perusahaan saya juga sebenarnya, tapi nanti sudah lihat itu jadi ya mungkin kembali lagi. Artinya diharapkan kita mengikuti dari sumber yang paling utama. Tapi yang dianjurkan yang saya bawa mungkin tidak perlu berhubungan dengan pembahasan kita malam ini, tapi mungkin ada kaitannya ini karena gerakan sholat. Kalau kita masuk dan ini juga kalau kita lambat selesai yang lama beritahu, artinya sebentar sholat bisa sholat subuh kan terulang lagi seperti itu. Jadi begini, kira-kira mana yang bagus? Seperti saya contohkan sholat maghrib. Jadi kita masuk setelah 2 rakaat imam. Jadi kita hanya dapatnya sujud setelah dari sujud tahiyat yang pertama. Kemudian kita ikuti, kita bangkit lagi, baru kita hitung 1 rakaat kan? Karena kita tidak dapat dari ruku. Kita dapatnya nanti sujud. Ya. Jadi kita bangkit, berdiri sempurna, baru kita terhitung 1 rakaat. Nah, sedangkan maghrib kan 3 rakaat. Jadi rakaat pertama kita ikut imam 3 kali tahiyat, 3 kali tahiyat. Jadi 4 tahiyat semuanya. 3. Nah, yang saya tanyakan begini, kalau di rakaat yang pertama kita hitung untuk kita, kita tahiyat lagi. Jadi tahiyat kedua setelah ikut dari imam tadi dari bangkit dari sujud. Kemudian kita lanjutkan untuk sholat kita sendiri yang tertinggal tadi kan 2 rakaat lagi. Jadi ada yang 1 rakaat dia duduk di antara 2 sujud, dia tahiyat lagi. Nah, ada juga 2 rakaat terakhir di belakang itu dia langsung sambung 2 rakaat.
Jadi ada yang satu rakaat, ada yang satu kali dia tutup 2 rakaat di sholat maghrib. Jadi kira-kira mana bagus yang kita lakukan atau yang benar? Jadi rumusnya pertama begini, kalau mau pakai aturan masbuk, nanti kan ada pembahasan masbuk, cara pembahasan. Tapi tidak apa-apa, kita sentil sedikit. Jadi kalau mau pakai aturan masbuk, kalau Imam Ahmad jelas bahwa apa yang Anda tinggalkan Anda selesaikan. Tidak ada gerakan sambungan, tidak ada imam sambung kan begitu. Nah, jadi yang ada itu nanti pembahasan Imam Malik. Jadi kalau kita mau pakai untuk sambung, tidak usah ragu. Di salat zuhur itu bisa kita bertasyahud dengan asar 4 kali, boleh. Bisa sampai kejadian itu bertasyahud bisa 4 kali. Jadi bagaimana tasawufnya? Tasawufnya sampai di syahadat saja tidak apa-apa. Nah, kalau dia di salat maghrib 3, Bapak dapat sujud. Sebenarnya kalau tidak mau ragu dapat sujud, kasih bangkit saja imam. Nah, kan kita Bapak dapat tasyahud awal, rakaat kedua, salat maghrib. Nah, kalau tidak mau ragu, kasih bangkit saja imam dulu untuk rakaat ketiga, baru kita angkat takbir. Ya kan begitu? Baru kita angkat takbir. Kalaupun kita mau ikut sementara sujud, ingat takbirnya jangan dilupa. Takbir itu masuk dalam rukun salat. Ada biasa mau sambung masbuk, kita ada nanti kalau benar mungkin penjelasannya. Dulu satu. Ente berdiri. Ini mau masuk. Mereka langsung ente dulu. Jangan begini modelnya, Pak. Ini tidak ada takbirnya ini. Ini tidak nyambung. Jadi ente berdiri dulu. Abi. Dia mau ikut ini takbir. Langsung bersedekah. Baru takbir lagi. Langsung duduk. Begini modelnya dia. Jangan tidak ada takbirnya, takbir rukun salat. Untuk masuk pertama. Jadi ada yang cepat-cepat langsung duduk, jangan langsung duduk.